Breakdown chapter 1066. Pria dengan luka api ada di sini. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas di sini ya. Pertama, nama Vegapunk ini pertama kali disebut pada chapter 433 di Water 7 saat Koby itu sedang reuni dengan Luffy. Lalu chapter 433 ini rilis pada November 2006 dan Vegapunk wajah asli ini muncul baru di chapter 1066 yang rilis juga pada November 2022. Itu berarti 16 tahun guys kita nungguinnya. Kecuali yang maraton enggak ya. Aku juga termasuk yang maraton. 2. Germa Double Six akan kemana? Nah, dari cover story ini kan para Germa Double Six sudah kembali ke kapal mereka bersama Caesar. Di dalam kapal Germa kemungkinan besar ada Judge kan. Pertanyaanku adalah setelah ini mereka mau kemana nih? Ini aku ngarang aja ya. Ini aku muncul skenario karanganku aja. Nah, Caesar dan Judge adalah peneliti atau ilmuwan. Vegapunk juga seorang ilmuwan. Chapter ini membahas Ohara yang berisi peneliti atau ilmuwan. Dan kemungkinan arc ini akan membahas segala hal tentang ilmuwan dan ya apapun itu. Mungkinkah ini adalah clue dari Oda Sensei bahwa setelah ini akan ada pertemuan besar antara para peneliti hebat ini? Dan apakah Germa Double Six akan ke Egghead? 3. Ternyata ya Vegapunk ini juga memiliki kesimpulan yang sama dengan para peneliti Ohara tentang kerajaan kuno di Void Century. Yang menariknya adalah Vegapunk ini tidak bisa menceritakan hal ini kepada pemerintah dunia. Yang mana posisi Vegapunk di sini itu sebenarnya dia itu juga terancam dan mungkin saja pemerintah dunia sudah mengetahui tentang hal ini. Makanya para CP0 diperintahkan untuk ke Egghead dan membunuh Vegapunk. Dan mungkinkah alasan Vegapunk menyambut Luffy dan kawan-kawannya ini adalah karena dia ingin beraliansi? 4. Wujud asli dari Vegapunk ini wujudnya serius sumpah bener-bener aneh banget dah. Apalagi waktu dia bertemu Dragon ya, yang mana hubungan Dragon dan Vegapunk ini akhirnya terkuak di sini bahwa Dragon pernah mengajak Vegapunk untuk bekerja sama. Tapi hal ini ditolak oleh Vegapunk karena Dragon tidak punya uang untuk membiayai atau mendanai penelitian dari Dr. Vegapunk. Dan secara wujud di sini kepalanya tinggi banget anjir, mana ada rambutnya lagi, udah bentuknya kayak. Dan yang menariknya di panel ini adalah saat sudah tua, kepala tingginya ini malah menghilang. Kepalanya ini kayak dibelah dan diganti penutup yang bentuknya mirip dengan apel, aneh banget. Terlebih wajahnya ini sangat mirip dengan Albert Einstein yang sama-sama seorang ilmuwan. Dan aku juga membuat konten lain di mana wajah Luffy yang ini tuh mirip dengan Albert Einstein. Anjir, ini emang disengaja sama Oda nih. Nah, aku jadi kepikiran apakah mungkin otak yang tinggi ini menjadi mengecil karena akhirnya dibagi kepada ke-6 Vegapunk yang lain. Selain untuk membagi tugas, tapi juga untuk memisahkan informasi jikalau ada yang mati dari antara mereka, setidaknya pengetahuan Vegapunk itu masih tetap ada. 5. Nah ini yang paling aku suka di chapter ini. Ingat perkataan Kid waktu dia mau keluar dari Wano ya. Dia berkata bahwa untuk mencari One Piece, mereka harus menemukan pria dengan luka api. Banyak banget teori yang muncul saat itu. Di sini ada seseorang yang menarik perhatianku. Kapten raksasa yang dibalut perban ini di sekujur tubuhnya adalah Jaguar de Saulo. Yang mana Shaka bilang dia sedang bersembunyi, jadi dia belum mati. Terus apa hubungannya dengan Kid? Kalian masih ingat kan di flashback Robin si Saulo ini sempat berkonfrontasi dengan Aokiji, yang mana Aokiji membuat Saulo itu membeku di sekujur tubuhnya. Nah, aku tadi sempat mencari-cari di internet dan menemukan sebuah istilah yang bernama ice burn. Ini adalah situasi di mana jika kulit menyentuh hawa dingin atau es yang teramat sangat dingin, hal itu bisa membuat sensasi terbakar di kulit yang merusak jaringan kulit dan membuat lukanya ini seolah habis terkena api. Nah, bagaimana jika Saulo yang masih hidup ini ternyata dia juga mengalami ice burn? Dan yang dimaksud dengan pria dengan luka api ini adalah Jaguar de Saulo. Ditambah karena dia menyimpan buku-buku Ohara ya, yang memungkinkan dia juga mempunyai informasi tentang Void Century, yang mana ada kemungkinan juga informasi dari Void Century akan menghubungkan mereka dengan One Piece. Nah, itu adalah breakdown dari chapter 1066. Aku buat video ini terpisah dengan reviewnya karena durasinya agak panjang kalau digabungin. Seperti biasa guys, komentar, teori, tanggapan, drop di bawah.